Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan kali ini teman-teman, sebelum kita lanjut ke part selanjutnya untuk TKI, saya akan bahas dulu sedikit tentang materi yang ada di pedagogik nih. Karena ternyata dari yang udah tes dan juga yang mau tes nih masih kebingungan dengan apa itu TIPEK, ya kan? Apa itu TIPEK yang ada di pedagogik? Kemudian di sini semuanya kok basisnya TIPEK apa sih itu? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe juga. Kalau nanti ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, kita mulai dari penjelasan TIPEK-nya dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman biar ada pengetahuan nih tentang TIPEK itu apa. Baik teman-teman, kalau kita berbicara tentang TIPEK, jadi TIPEK ini tidak berdiri sendiri teman-teman. Jadi dia itu diambil dari beberapa sub gitu ya. Jadi irisan dari beberapa hal, di mana TIPEK sendiri yaitu adalah Technological, Pedagogical, Content, Knowledge gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada berbagai part, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi teman-teman, kalau kita bahas secara teori, sebenarnya di sini aku tuliskan konsep TIPEK itu melibatkan 7 domain pengetahuan karena ada irisan atau sintesa baru. Jadi yang pertama, kalau kita tahu bahwa TIPEK itu Content Knowledge atau CK, di mana content knowledge atau pengetahuan materi yaitu penguasaan di bidang studi atau materi pembelajaran. Nah, yang kedua teman-teman itu ada pengetahuan pedagogis atau pedagogical knowledge atau PK gitu ya, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajarannya seperti apa. Dan yang ketiga itu ada namanya pengetahuan teknologi atau technological knowledge, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital. Jadi hanya menggunakan teknologi digital ya, belum dicampur dengan pedagogik dan sebagainya. Baru yang keempat kita bisa mengetahui yaitu pengetahuan pedagogik dan materi, yaitu pedagogical content knowledge atau PCK. Yaitu gabungan antara pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran itu sendiri. Dan yang kelima di sini adalah pengetahuan teknologi dan materi. Jadi di sini ada technological content knowledge, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Jadi kombinasi antara materi dan teknologinya aja, kayak gitu. Kemudian yang keenam yaitu pengetahuan tentang teknologi dan pedagogik, technological, pedagogical knowledge, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital itu sendiri ditambah dengan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajarannya. Sedangkan yang terakhir di sini ada teknologi, pedagogik, dan materi teman-teman. Udah lengkap ya, jadi technological, pedagogical, content, knowledge, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Secara garis besar teman-teman, kalau TPACK atau TIPEK ini berarti adalah penggabungan antara materi, teknologi, kemudian juga pedagogical ya. Jadi teman-teman di sini bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dalam suatu materi pembelajaran, ya kan? Kemudian dalam proses pembelajaran atau strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, daripada kalian bingung ini maksudnya gimana sih kok tambah pusing gitu ya? Maka domain yang sebenarnya dalam penerapan TIPEK itu ada 8 teman-teman. Yang pertama nih, yaitu bagaimana menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Jadi ini ada domain penerapan TIPEK ini ada yang menilai nih. Jadi contohnya kayak gimana? Contohnya nih, teman-teman menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai. Teman-teman menggunakan quiz online, bisa Quizizz, bisa Kahoot atau lain sebagainya ya, untuk menilai partisipasi peserta didik. Kemudian menggunakan grup chatting untuk memahami cara berkomunikasi melalui media sosial dan sebagainya. Ini berarti itu adalah penerapan TIPEK. Baik teman-teman ya, paham ya. Jadi untuk menggunakan TIK untuk menilai peserta didik ini sudah penerapan TIPEK. Baik, yang kedua di sini adalah menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran.
Contohnya gimana teman-teman? Jadi kayak teman-teman ini mengemas materi abstrak ke dalam suatu animasi video, mensimulasikan prinsip kerja mesin dengan animasi, memberikan rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut dan sebagainya. Itu disebut dengan penerapan TIPEK dalam menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Kayak gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya nih yang ketiga ada mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Contohnya, teman-teman di sini meminta peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan Corel, menggunakan WhatsApp, email untuk menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum diskusi secara online. Itu sudah untuk mengintegrasikan TIK memahami peserta didik. Jadi pemanfaatan media online itu juga bisa teman-teman. Nah, yang keempat adalah mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Maksudnya apa? Misal di sini melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital, diskusi rutin, pengembangan konten digital, memasukkan program peningkatan, melek TIK gitu ya, misalnya bagi guru dan sebagainya. Jadi ini masuk dalam rancangan kurikulumnya. Jadi untuk kebijakannya seperti apa nih? Kita memanfaatkan TIK seperti apa? Nah, kayak gitu. Nah, yang kelima adalah mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Contohnya menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik, data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, membuat grafik, itu sudah penerapan TIPEK juga teman-teman. Nah, yang keenam di situ ada mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Ini lebih ke pedagogikal ya sebenarnya. Contohnya gimana sih? Contohnya mengembangkan pembelajaran berbasis website, mengolah forum diskusi online, melaksanakan teleconference, kemudian menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik. Nah, kayak gini tuh kan strategi-strategi yang kita gunakan. Itu juga penerapan dari TIPEK. Nah, kemudian yang ketujuh adalah penerapan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Nah, contohnya di sini adalah menggunakan TIK untuk presensi online. Itu juga termasuk penggunaan TIPEK, teman-teman. Kemudian memasukkan dan mengolah nilai peserta didik menggunakan sistem informasi akademik atau LMS, atau Google Class dan sebagainya, itu sudah termasuk dalam pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir di sini adalah integrasi TIK dalam konteks mengajar. Contohnya, menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kaya dengan sumber digital. Contohnya nih, memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi. Ada e-book, kemudian ada e-modul dan sebagainya. Itu juga bisa digunakan atau dibilang sebagai penerapan TIPEK dalam integrasi TIK konteks mengajar. Oke, jelas ya teman-teman. Semoga video ini, penjelasan ini bermanfaat buat kalian. Kita lanjut ke contoh soalnya saja. Oke, soal yang pertama teman-teman. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman-teman lain dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain. Jelas ya teman-teman, jawabannya udah aku bahas tadi. Kalau teman-teman dengerin aku penjelasannya udah ini, pasti udah tahu ya jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah strategi pembelajaran karena kuncinya di sini menyediakan Google Drive. Oke, kita lanjut nih. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TIPEK dalam domain. Nah, ini juga jelas sih sebenarnya. Kalau dia menggunakan animasi video berarti adalah memahami materi pembelajaran. Jadi materinya dikembangkan kan, di situ menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi. Oke, sekarang kita berlanjut ke soal yang agak sulit dikit dan istilahnya kalau TIPEK kan selalu berurusan dengan pembelajaran abad 21 gitu ya. Nah, di sini contohnya ada seperti ini teman-teman. Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-teman mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh ketika pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat untuk Pak Hasan adalah
A. Menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. Yang B. Melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Yang C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan apa yang dialami peserta didik. Yang D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Yang E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Baik teman-teman, di sini lebih ke sebenarnya sikap seorang guru ya. Jadi statusnya nih kalau kita lagi ada teknologi yang lagi marak nih, biasanya anak-anak suka main game, apa sih yang harus dilakukan seorang guru? Tetapi teman-teman, kata kunci yang pertama di sini adalah tindakan pertama yang paling tepat. Hal yang paling tepat pertama kali dilakukan adalah A. Menasehati ketiga anak tersebut agar tidak bermain game di larut malam. Karena apa? Karena yang pertama kali dilakukan, kalau kita merancang pembelajaran dengan game, misalnya merefleksikan diri, menyediakan game, itu butuh proses teman-teman. Tapi di sini ingat, kalau ada soal yang terlalu panjang, baca kalimat terakhirnya. Tindakan pertama yang paling tepat. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hari itu jam pertama, hari sedang hujan. Bu Wendy Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik dapat memiliki kesadaran arti penting kerjasama dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong, kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara berkelompok tayangan video dan meminta membuat kesimpulan. Yang C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara berkelompok dan mempresentasikannya. Yang D. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Serta E. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang gotong royong. Baik, teman-teman, ini lebih ke bagaimana sih kita memberikan suatu pembelajaran yang tepat ketika tersedianya fasilitas TIK atau IT itu ya, seperti LCD dan laptop di sana. Kegiatan pembelajaran yang paling tepat apa? Perhatikan baik-baik capaian pembelajaran agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama dalam kehidupan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau menyaksikan saja kemudian melihat kesimpulan, mereka kurang dapat gitu ya. Nah, yang paling tepat karena di sini adalah pembelajaran abad 21 adalah mendiskusikannya dan secara berkelompok tayangan video, baru mereka membuat kesimpulan. Kalau mereka langsung membuat video teman-teman, mereka nggak ada acuan di awalnya. Nah, kalau mengamati kegiatan di luar yang gotong royong, mereka keadaannya lagi hujan gitu kan. Kemudian kalau membaca cerita bergambar, apa gunanya LCD dan laptop yang ada di penjelasan soal ini? Maka jelas ya, jawabannya adalah peserta didik mendiskusikan secara berkelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjatuh. Guru tersebut selain mempesona untuk memiliki ciri abad 21 sebagai berikut. Nah, ini lebih ke ciri dari seorang guru yang memanfaatkan penerapan teknologi di abad 21 atau pembelajaran abad 21 gitu ya. Ini udah jelas ya teman-teman, kenapa sih anak-anak itu mengikuti guru itu? Karena dia penasaran dengan triksnya, dengan trik-triknya gitu kan. Nah, di sini kata kuncinya dia menggunakan handphone untuk melacak benda dari logam yang terjatuh. Berarti di sini adalah kecanggihan, ya. Jadi karena canggih maka diikuti. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tetap belajar materi-materi yang lain. Insya Allah nanti semoga soal-soal ini ada yang keluar dan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses di Pretest PPG 2022. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.